Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahdul Hasanah dari kelas IPS 19F Pembelajaran Mesin. Video ini saya buat karena untuk memenuhi tugas ujian akhir semester genap pembelajaran mesin. Di sini saya akan menjawab soal yang nomor 4. Bayes classifier adalah salah satu teknik klasifikasi yang memanfaatkan teori probabilitas dan statistik. Nah, teknik ini diperkenalkan oleh ilmuwan Inggris bernama Thomas Bayes. Pada soal kali ini, Anda diminta untuk menjelaskan konsep naive Bayes, ceritakan pula karakteristiknya, kelebihan serta kekurangannya. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah presentasi naive Bayes. Pertama, untuk konsep naive Bayes sendiri, naive Bayes classifier merupakan salah satu metode machine learning yang memanfaatkan perhitungan probabilitas dan statistik yang dikemukakan oleh ilmuwan Inggris Thomas Bayes, yaitu memprediksi probabilitas di masa depan berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya. Nah, kemudian naive Bayes classifier ini merupakan salah satu metode di dalam data mining untuk mengklasifikasikan data. Nah, cara kerjanya dari data metode naive Bayes classifier ini menggunakan perhitungan probabilitas. Konsep dasar yang paling utama yang digunakan oleh naive Bayes ini yaitu teorema Bayes. Teorema Bayes ini yang digunakan dalam statistik untuk menghitung suatu peluang. Bayes optimal classifier ini menghitung peluang dari satu kelas dari masing-masing kelompok atribut yang ada dan menentukan kelas mana yang paling optimal. Proses pengelompokan atau klasifikasi juga dibagi menjadi dua fase, yaitu ada learning atau training dan testing atau classify. Pada fase learning ini, sebagian data yang telah diketahui kelas, datanya digunakan untuk membuat sebuah model perkiraan. Kemudian pada fase testing, model yang sudah terbentuk itu akan diuji dengan sebagian data tersebut. Nah, kemudian dasar dari naive Bayes yang dipakai ini yaitu rumus Bayes. Nah, rumus Bayes atau teorema Bayes. Jadi konsep paling utama naive Bayes itu adalah teorema Bayes yang digunakan untuk menghitung peluang dari suatu kelas dari masing-masing kelompok atribut yang telah ada dan menentukan kelas mana yang paling optimal. Nah, kemudian kita lanjut ke karakteristik naive Bayes sendiri. Klasifikasi dengan naive Bayes bekerja berdasarkan teori probabilitas yang memandang semua fitur dari data sebagai bukti dalam probabilitas. Hal ini memberikan karakteristik naive Bayes tersendiri. Karakteristik yang pertama, metode naive Bayes ini bekerja teguh atau robust terhadap data-data yang terisolasi yang biasanya merupakan data dengan karakteristik berbeda atau outlier. Nah, naive Bayes juga bisa menangani nilai atribut yang salah dengan mengabaikan data latih selama proses pembangunan model dan prediksi. Nah, kemudian ada juga karakteristik bahwa dia itu sangat tangguh menghadapi atribut yang tidak relevan. Kemudian atribut yang mempunyai kolerasi bisa mendegradasi kinerja klasifikasi naive Bayes karena asumsi independensi atribut tersebut sudah tidak ada. Nah, seperti itu. Setelah itu, bagaimana sih penerapan naive Bayes dalam melakukan klasifikasi? Nah, alur dari penerapan naive Bayes ini yaitu yang pertama, kita harus membaca dulu nih data trainingnya. Kita baca terlebih dahulu, kemudian kita mencoba untuk menghitung jumlah dan probabilitasnya. Nah, namun apabila data numerik ini yang pertama, maka kita akan mencari sebuah nilai mean, terus standar deviasi dari masing-masing param yang merupakan data numerik. Kemudian kita juga
mencari sebuah nilai probabilitasnya dengan cara menghitung jumlah data sesuai dengan kategori yang sama dibagi dengan jumlah data pada kategori tersebut. Kemudian kita juga di sini akan mendapatkan nilai dalam tabel Mayer standar deviasi dan probabilitasnya. Nah, kalau cara kerja naive Bayes tadi kan ada learning dan classify. Maksudnya untuk cara kerjanya itu dia bisa menggunakan sebuah pembelajaran ataupun pengklasifikasian. Pembelajarannya itu maksudnya naive Bayes ini metode yang termasuk ke dalam supervised learning kan. Maka akan dibutuhkan pengetahuan awal untuk dapat mengambil keputusan. Nah, kalau ke tahap pengklasifikasiannya nanti langkah-langkahnya kita juga akan menghitung sebuah kategori-kategori dan jumlah probabilitasnya. Kemudian untuk kelebihan naive Bayes ini lumayan banyak karena naive Bayes ini algoritma yang cukup mudah. Jadi dia relatif mudah untuk diimplementasikan karena tidak menggunakan optimasi numerik atau perhitungan matriks dan lain sebagainya. Jadi relatif mudah digunakan dan diimplementasikan. Kemudian ada efisien dalam pelatihan dan penggunaannya, mempunyai tingkat akurasi yang lebih baik dibandingkan dengan model klasik lainnya, mempunyai kode yang sederhana, bisa dipakai untuk data kuantitatif maupun kualitatif, tidak memerlukan jumlah data yang banyak, tidak perlu melakukan data training yang banyak. Jika ada nilai yang hilang, maka bisa diabaikan dalam perhitungan cepat dan efisien. Mudah dibuat dan dipahami, pengklasifikasian dokumen bisa dipersonalisasi, disesuaikan dengan kebutuhan. Bisa digunakan juga untuk klasifikasi masalah biner ataupun multiclass. Nah, lumayan banyak untuk kelebihan database tersebut. Nah, setelah mengetahui kelebihan, kita juga ada sedikit kekurangan dari naive Bayes. Kekurangannya apabila probabilitasnya ini kondisinya bernilai 0, maka probabilitas itu memprediksi juga akan bernilai 0. Nah, kemudian untuk asumsi bahwa masing-masing variabel independen membuat berkurangnya akurasi karena biasanya ada korelasi antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Terus keakuratannya tidak bisa diukur menggunakan suatu probabilitas saja, butuh bukti-bukti lain untuk membuktikannya. Nah, untuk membuat keputusan diperlukan juga pengetahuan awal atau pengetahuan mengenai masalah sebelumnya. Keberhasilannya sangat tergantung pada pengetahuan awal tersebut. Jadi kita itu kayak memprediksi awalnya dulu, awal dari masalah sebelumnya. Nah, kemudian dirancang untuk mendeteksi kata-kata saja, tidak bisa berupa gambar. Seperti itu untuk kekurangannya. Nah, mungkin untuk konsep naive Bayes dan karakteristik serta kayak langkah-langkah penerapan dan kelebihan kekurangan mungkin dari saya kurang lebihnya seperti ini. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan penjelasan yang kurang tepat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.